desa sekalian. Jadi mengapa ini penting ya, karena kalau kita tidak bisa membaca kode pertanyaan itu ya, meskipun dapat data nggak bisa menggunakan gitu. Jadi tapi kalau kita sudah tahu makna atau arti dari tiap pertanyaan ya bisa gitu. Gitu Cak Itong. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Oke, langsung kita sapa Mas Emri. Selamat pagi Mas Emri, selamat bertemu di ruang cakap SDGs Desa. Selamat pagi Cak Itong. Oke, pagi ini Mas Emri kerabat desa akan berbagi pengalaman untuk menyampaikan berkaitan dengan tema hari ini, yaitu memberikan penamaan pada kode-kode hasil tuntutan baik individu, keluarga, kemudian RT dan desa. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ivan tadi, di masing-masing kolom yang telah kita download itu perlu mendapatkan nama, sehingga kemudian ketika kita sudah kita beri nama, maka itu akan memudahkan kerabat desa untuk kemudian membaca. Kami persilakan Mas Emri, apa ini sesuatu yang akan disampaikan atau di-sharekan kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan tema hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Cak Itong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Itong. Selamat pagi Gus Ivan. Selamat pagi kerabat desa Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada sesi hari ini, diberi kesempatan kepada kami. Ini menindaklanjuti pada hari Jumat kemarin ada yang mempertanyakan terkait dengan isi download. Nah, jadi di dalam download kuesioner desa, rukun tetangga, keluarga, dan individu, itu kan dapat by name address, kemudian terdapat juga kode-kode pertanyaan yang disampaikan Gus Ivan tadi. Nah, beranjak dari situ, di saat kita melakukan download di desa, nah ini menjadi tanda tanya, ini pertanyaannya sebenarnya apa ini gitu. Nah dengan demikian kita mencoba waktu itu Cak Itong baru data keluarga. Nah hari Jumat kemarin itu sama Gus Ivan, oke, coba dilengkapi dari data desa sampai data individu. Nah, alhamdulillah itu sudah selesai, Cak. Nah, nanti kita bagikan juga, Cak, yang nama kode itu per desa yang 4 kuesioner itu kita bagikan nanti ke kawan-kawan kerabat desa. Nah, itu ke Kang Iman udah dikirim. Nah, mau izin share screen, Cak. Mohon izin. Oke. Baik. Mungkin dari kami sebelum masuk ke bagaimana kita melakukan memindahkan. Nah, ini terkait dengan izin sedikit kita mereview terkait dengan data SDGs di kecamatan wilayah kami, Gus. Nah, kalau kita melihat dari data SID dari Kemendesa, itu kami mencoba membuatkan semacam rekap khusus. Jadi di situ dari 10 desa atau nagari di wilayah dampingan kami coba untuk merekapkan satu persatu per kuesioner. Yang pertama itu kuesioner desa, rukun tetangga, keluarga, dan individu. Nah ini nampak nanti targetnya udah berapa selesai. Nah kalau seandainya dari data desa, ada 10 desa atau nagari di wilayah kami, itu yang baru terinput, ini berdasarkan dari data migrasi nih Gus. Ini belum seberapa yang masuk, yang kami coba di tahun 2022, di saat kita mencoba kepada pemerintah nagari atau desa itu, tolong dilakukan update atau pengisian dari target yang belum selesai. Itu tidak seberapa, ini murni sebagai besar itu dari migrasi. Dari migrasi Android, di saat kita di tahun 2021
itu dipindahkan ke website. Nah, itu kami coba untuk melakukan pencatatan atau merekap. Nah, dari yang masuk dari data rukun tetangga, kemudian ke data keluarga, itu baru sebanyak 73% kalau seandainya rekap kecamatan. Nah, ini kami ambil data dari 16 April kemarin, Gus, dari SID. Kemudian target di sini ada target, kemudian ini hasil dari download, hasil dari upload oleh enumerator. Nah, kemudian di sini ada capaian bot. Nah, capaian bobot ini yang sudah berapa persen yang sudah terinput. Nah, kemudian sampai di sini ke individu. Nah, kalau untuk rekap keseluruhan, itu baru dari data ISD. Kemudian juga kami melakukan rekap Gus dari dashboard SDGs, yang dashboard SDGs Kemendesa. Kalau tadi dari SID, ini dari dashboard SDGs. Rekap dari dashboard SDGs ini berdasarkan di saat di tahun 2021 target sasarannya itu Gus berdasarkan berita acara. Di tahun 2021 kalau tidak salah Gus Ivan menyampaikan di waktu dengan Pak Dekoco dulu masih kita memenang lama itu kan terapkan SDGs itu kan pemerintah desa itu melakukan rekap walaupun belum 100% upload. Nah, melaksanakan pendataan SDGs ini kan pakai kuesioner manual. Dari kuesioner pemerintah desa atau dari nagari, kami musyawarahkan. Kemudian kami musyawarahkan, itu kami tetapkan dari di nagari itu berapa jumlah keluarga, kemudian berapa jumlah individu yang terkumpul dari masing-masing kuesioner. Itu kami rekap, baru kami buatkan berita acara dan kirim ke Pusdatin. Tidak salah itu kan ada berita acara dikirim ke Pusdatin waktu itu. Ini mengejar sertifikat katanya gitu kan. Kalau levelnya kami level 2, berarti dia tidak gold tapi dia level 2. Nah, jadi dari situ ada sedikit perbedaan seperti Agus dari target rencana. Kalau di sini kami mencoba target ini rekap kecamatan. Setelah kita melakukan rekap di desa, itu kita lakukan rekap di kecamatan. Itu kami buatkan semacam musnaksus atau musyawarah khusus di kecamatan, menyampaikan kepada pemerintah nagari atau desa, ini loh yang terkumpul. Yang jumlah keluarga sekian jumlahnya, kemudian total dari individu sekian. Dari rekap masing-masing desa. Nah, itu yang masuk ke kita lakukan rekap itu mencapai 74%. Kita 74% itu target, itu masing-masing individu. Nah, kemudian kita melakukan rekap tadi, masing-masing masing-masing individu itu berdasarkan dari data SDGs, itu dari capaian enumerator, Gus. Nah, dari capaian enumerator itu kan kita nampak nanti kalau kita masuk ke dalam dashboard SDGs, itu kita ambil capaian enumerator, kemudian masing-masing desa itu ada enumeratornya, kemudian berapa jumlah yang diinput dari masing kuesioner yang mereka inputkan ke dalam dashboard SDGs. Nah, dari data masing-masing desa inilah kami coba rekapkan menjadi template seperti ini, Gus. Nah, jadi di sini di saat terjadinya migrasi data antara Android menjadikan ke dashboard, di saat itu kami mencoba untuk membuka dashboard SDGs. Nah, muncul di situ angka atau kuesioner yang sudah terupload, yang sudah terkirim. Nah, itu saya rekap data. Kemudian saya buat update. Nah, update ini kami menganggap yang belum itu kita anggap dia setelah kejadian migrasi. Nah, ini di tahun 2022 itu kami coba, yuk kawan-kawan nagari kita coba mana data yang belum terupload, mana data warga yang belum masuk. Nah, kalau tidak salah pernah juga kita membahas dengan
Pak Agus, yaitu bagaimana cara warga desa itu yang belum terupload. Nah, dengan Pak Agus waktu itu, nah, kemudian kami mencoba secara manual dari kuesioner yang terkumpul dari masing-masing individu, keluarga, itu coba cek satu persatu gitu. Cek satu persatu, mana yang belum masuk itu kita sisihkan. Nah, di saat ini Gus, data itu belum terupload, itu terkumpulkan. Cuman sayangnya di kami sampaikan kepada pemerintah desa ini, yuk kita lakukan upload. Nah, ini terkendala biaya untuk uploadnya gitu kan. Kebetulan di tahun 2022 kegiatan ketahanan pangan itu masih difokuskan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang difokuskan oleh pemerintah daerah. Termasuk di tahun seperti ini, tahun sekarang ini juga seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan khusus yang wajib dimasukkan oleh pemerintah daerah ke dalam APB Nagari. Nah, Cak Itong, ini kita itu review tadi Cak Itong, review terkait dengan data SDGs di wilayah dampingan kami. Nah, kemudian ini hasil download. Hasil download dari data SDGs ini kami coba ambil satu kuesioner, itu berdasarkan data kuesioner keluarga. Beginilah tampilannya, Cak. Tampilannya itu di saat kita mendownload, itu ada baris pertama itu kode, kemudian baris yang kedua itu merupakan data BNBA dari data keluarga. Nah, di sini kan tampil pada kolom-kolom itu ada kode pertanyaan. Kalau kode K ini seperti Gus Ivan sampaikan, ini kan kuesioner keluarga. Kemudian pertanyaan dari 206. Nah, dari inilah kita bingung. Ini kan masih panjang, masih melebar, dia itu banyak pertanyaan dijadikan dia satu baris. Nah, ini kan membingung kita bagaimana membaca data. Belum lagi nanti isian dari BNB itu berupa angka juga. Nah, kami di sini membuatkan semacam kode tadi. Itu kita coba nanti memasukkan, menyisipkan dari yang baris itu kita sisipkan kepada baris download kita nanti. Nanti kita praktekkan, Cak. Nah, inilah bentuknya. Ini bentuknya di data keluarga itu kita menyisipkan ada 3 baris nanti. Yang warna ini merupakan kode-kode dari pertanyaan kuesioner yang di baris pertama. Artinya di kolom M kita pertanyaan 206 itu ternyata nama. Nah, ternyata nama di kuesioner pertanyaan. Kemudian di pertanyaan 207 itu alamat. Kemudian seterusnya. Nah, ini nanti juga kami memberikan untuk memudahkan melihat dari BNBA itu, Cak. Seperti kami memberikan di sini ada pada sel itu kami berikan komen. Seperti dalam kolom AM ini, Cak, itu di pertanyaan 414 itu ada pertanyaan fasilitas buang asar. Nah, kalau dari isian BNBA itu kan ada 1. Nah, kita bingung lagi nih nanti. Ini 1 ini apa ini? Nah, makanya kami memberikan di sini semacam komen di dalam sel itu, sel Excel kita itu. 1 itu ternyata jamban sendiri. Kemudian kalau seandainya ada nanti isiannya 2, itu dia jamban bersama atau tetangga. Kemudian kalau seandainya isian nanti di warga itu 3, itu jamban umum. Kalau seandainya 4, ini lain-lain. Nah, ini kami kemarin mencoba pergunakan data keluarga untuk mengambil BNBA untuk jamban sehat. Nah, dari ini kami bisa difilter saja nanti mana warga yang belum memiliki jamban berdasarkan dari SDGs ini. Ini difilter ini kita pilih saja nanti 2, yang 3 dengan 4. Itu akan keluar nanti BNBA. Nanti kita praktek, Cak. Nah, jadi kami memberikan di dalam kode itu kami juga menampilkan sel untuk memudahkan melihat isian dari dari benda dari pertanyaan.
Kemudian lanjut, ini data dari individu. Nah, di data individu juga, di data individu itu juga kami berikan cell comment. Jadi di pertanyaan P104 itu merupakan jenis kelamin, kemudian jenis kelamin itu satu itu untuk laki-laki, yang kedua itu untuk perempuan. Itu berdasarkan dari kuesioner kami ngambilnya, Cak Itong. Jadi artinya apa yang dari isian pilihan dari kuesioner itu kami tampilkan di dalam sel ini. Nah, jadi inilah ada 4 kuesioner yang kode itu yang kami berikan. Ini nanti kita kirimkan ke admin nanti melalui Kang Iman. Itu sudah kami sharekan. Nah, jadi itulah bentuknya Caitong terkait dengan bagaimana kita memberikan memberikan kode dari atau memberikan tanda itu dari pertanyaan kuesioner data SDGs kita saat ini gitu kan. Jadi sehingganya kita nanti bisa memudahkan untuk penggunaan atau pemberian mencari data warga tersebut. Nah, terkait dengan bagaimana kita membaca data, kita juga di saat kita penggunaan data stunting itu kan diminta juga template stunting data untuk remaja putri. Itu bisa kita ngambilnya nanti dari data individu. Dari data individu atau downloadan dari data individu. Nanti kita coba, Cak. Mungkin dari sesi ini itu dulu terkait dengan penyampaian dari kami gitu, Cak. Mungkin terima kasih, kami kembalikan ke Cak Itong. Oke, Cak Itong. Ya, terima kasih Mas Emri. Tentu saja yang dilakukan Mas Emri ini membutuhkan kejelian ya, kejelian ketika harus menandai beberapa kolom-kolom dari file yang sangat panjang sekali. Perlu ada kejelian untuk kemudian menemukan diksi atau pilihan kata apa yang pas di masing-masing kolom yang telah terdownload dalam satu file, sehingga nantinya file-file yang telah terdownload tadi itu ketika diberi penamaan atau diberi pengkodean tersendiri itu akan memudahkan kita semuanya untuk menemukan maksud dari masing-masing file tersebut, kolom tersebut. Dan tentu saja tidak sekedar memberikan pengkodean, Mas Emri tadi juga memperlihatkan pada kita untuk juga menggunakan pilihan menu filter, sehingga ketika kita ingin melihat atau menemukan berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, berapa yang sudah nikah, berapa yang belum nikah, berapa yang bekerja maupun tidak bekerja, maka menu-menu yang bisa dipakai untuk memfilter adalah menjadi bagian dari menu yang bisa kemudian secara baik bisa kita pergunakan, teman-teman. Itu yang sudah dilakukan oleh Mas Emri, dan tentu saja ini perlu kita beri ucapan terima kasih dan penghargaan yang sudah menginovasi dari hasil tuntutan yang selama ini belum bisa baca karena kolomnya juga banyak dan kode-kode itu juga belum kemudian ditangkap maksudnya. Dan hari ini Mas Emri sudah memberikan salah satu contoh pada kita semuanya. Kembali pada Pak Ivanovic, kira-kira dari praktek baik yang dilakukan Mas Emri ini, pesan apa Pak Ivan yang bisa kemudian disampaikan?
Ya ini apa namanya, 2 jempol ini untuk Gus Dua Emri ini jempol. yang memang apa namanya sudah mengambil inisiatif dan inovasi seperti itu. Kami sih menduga sebetulnya ada inovasi yang lama juga, yang sama juga pada rekan-rekan yang lain gitu. Tapi inti dari apa namanya itu interaksi kita ya. Kalau ada yang inovatif di antara kita ya kita dukung gitu. Kemudian kita ambil yang paling maju di antara kita sehingga kita bisa sama-sama bergerak menjadi lebih positif, lebih maju gitu. Jadi apa namanya, Kementerian Desa jelas lah harus membuat seperti yang disampaikan oleh Gus Emri, dan sebagian dari staf kami memang juga melakukan seperti itu. Tapi Gus Emri sudah menyelesaikan. Saya masih ingat waktu hari Jumat kemarin baru 1 kuesioner gitu. Jadi tapi hari ini semua kuesioner sudah selesai. Dan tadi Gus Emri kalau ada produk berikutnya, saya tadi disampaikan karena di chatroom itu sudah dibagikan file Excel-nya. Kalau di situ ada tanda merah gitu di sel-nya itu sebetulnya yang disebut Gus Emri tadi, misalnya kode 1 apa, kode 2 apa, kode 3 apa. Jadi membuat database itu memang harus langsung dari kiri sampai ke kanan untuk satu apa namanya itu satu kuesioner seperti itu. Dan itu yang kemudian yang tadi Gus Emri sampaikan untuk mencari stunting yang remaja. Ya sudah, itu diambil dari tanggal lahir, tahun ini dikurangi tanggal lahirnya, ketemu umur gitu. Cari yang gizi buruk dan sebagainya, makanya remaja yang punya potensi stunting tadi. Termasuk kalau ada atau pertanyaan seperti di dalam P3KE, siapa yang miskin dan apa namanya itu tidak tidak atau tinggal sendiri di desa, bisa dilakukan. Memang yang disampaikan oleh Gus Emri itu adalah data aslinya. Jadi data kasar, kadang data asli, disebut sebagai raw data gitu. Ya, jadi itu data asli atau raw data. Ada data yang sudah misalnya sudah diolah gitu. Sayang. Ya. Sorry nih, saya hitung. Kayaknya Citol ini naik turun internetnya. Jadi Iya. bisa digabungkan. Ya. Jadi misalnya data orang miskin itu adalah data olahan. Maka bisa digabungkan sesuai dengan NIK atau sesuai dengan tempat tinggal seperti itu. Jadi dengan demikian bisa nambah kolom sendiri. Mungkin Gus Emri punya pengalaman lebih lanjut bagaimana mengolahnya, Pak Itong. Dan Ya. Jangan lupa, sama seperti kalau kami menyampaikan bahwa tabel-tabel di dalam SID itu sebetulnya mengambil apa namanya itu, mengambil inovasi dari Caitong dan kawan-kawan di Jember, ya kita harus sampaikan gitu. Kemudian begitu waktu kita di dalam tabel SDGs itu sebetulnya karya dari Ibu Novi di BPI ya harus kita sampaikan karena itu memang karya beliau plus ditambah dengan karya
rekan-rekan tenaga pendamping profesional yang ada di Badung ya. Jadi di Bali yang memang sudah membuat seperti itu, sehingga apa namanya itu yaitu karya rekan-rekan kita ya harus kita apa namanya tunjukkan secara jujur, memang kita mengambil dari sana. Toh nggak apa-apa karena seperti biasa apa namanya itu ujaran yang disampaikan Newton ya. Kalau kita pengen maju ya selalu harus berdiri di atas bahu orang besar sebelumnya. Sama, nanti dari hasil dari Gus Emri, sebetulnya dari situ menjadi hampir tak terbatas untuk menyusun tabel-tabel yang dibutuhkan oleh desa. Gitu. Jadi menggabung-gabungkan, memilah-milah seperti itu. Apakah kita perlu untuk orang yang orang tua atau bagaimana kita menentukan misalnya bahwa di situ keluarganya itu adalah peka, perempuan kepala keluarga. Ya kita cari jenis kelamin perempuan, kemudian dia apa namanya sebagai kepala keluarga gitu, karena dia mengisi di bagian kepala keluarga. Maka ketemulah berapa jumlah peka di seluruh desa di Indonesia atau di wilayah kita. Tergantung seperti itu. Jadi yang menarik langkah lebih lanjut dari Gus Emri, memang kita punya peluang kemudian untuk mengolah data masing-masing desa dengan lebih sesuai kebutuhan kita. Tapi mungkin Gus Emri punya hal lain yang perlu disampaikan, Cak Iton. Apakah perlu menyampaikan Excel-nya dan sebagainya, kan tadi kan baru PowerPoint-nya gitu. Ya. Ya. Oke. Ya, Pak Ivan, terima kasih. Mas Emri, jempol 2 untuk karya terbaik yang di-share pada yang dipaparkan pada hari ini. Dan luar biasa, Mas Emri mungkin ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan apa simulasi atau apa yang bisa kemudian dibagikan sebelum kita akhiri acara hari ini. Silakan Mas Emri. Oke, Cak. Siap. Ini ya, pasti Cak, ini kita coba ngambil dari data individu nih, Cak. Jadi dari data individu ini kita menyisipkan nanti dari kode itu, Cak, dari baris kedua sampai dengan baris keempat. Jadi dari data individu yang dimiliki, baik itu data individu, dari data desa, dari data keluarga, RT RW dan individu, itu cukup. Belum muncul Mas Emri. Belum muncul, Cak? Belum muncul, ya belum muncul layar yang di-share. Oke, coba lagi, Cak. Belum muncul. Diulangi lagi coba. Muncul, Cak? Masih belum muncul, masih gelap. Masih gelap. Nah, sudah muncul, sip. Ini data keluarga, ini data individu nih, Cak. Ini data individu. Nah, jadi nanti di baris pertama dengan baris kelima ini kan merupakan data awal nih. Data awal yang kita download berdasarkan dari download dari desa. Dari desa melakukan download. Nah, nanti kita cukup menambahkan dari baris 3 baris di antara dari kode pertanyaan dengan data BNBA. Nah, itu kita copy paste saja nanti, Cak, yang kami kirimkan melalui Kang Iman.
baik itu data keluarga, data individu, kemudian RT, rukun tetangga dan desa, itu kita copy pastekan saja ke baris yang baru kita sisip tadi. Nah, muncul dia seperti ini. Jadi nanti di copy paste, kalau bisa copy paste, jangan nanti pastenya paste filo, takutnya ada yang hilang nanti. Kalau tidak salah ini warnanya akan hilang nanti, Cak. Karena di sini kami memberikan semacam apa namanya terkait dengan pertanyaan dari P103 sampai 100 sekian, itu merupakan deskripsi di sini misalnya kan. Itu masing-masing dari kuesioner itu kami memberikan itu. Nah, seperti yang dari data individu kita ini bisa kita manfaatkan, Cak, untuk seperti kita mencari remaja putri yang untuk stunting IDM. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa kita cari, pilih dari pertanyaan 104, ini kan jenis kelamin. Nah, ini ada semacam nomor, Cak, ini angka. Angka ini merupakan penjumlahan atau semacam rumus lah, rumus DSR. Ini sebenarnya enggak, ini tambahan aja, Cak. Artinya dari data download BNBA keluarga itu ada sebanyak 2.779 individu. Nah, ini yang muncul. Nah, jika seandainya nanti kita di sini ada komen atau share komen, itu kalau satu itu menyatakan laki-laki, kalau dua itu perempuan. Nah, kita butuh mungkin data perempuan. Kita tinggal melakukan filter 2. Nah, ini akan muncul yang perempuan semua dari data individu kita. Nah, kemudian ini berapa jumlahnya? Itu berjumlah 1089 jiwa. Nah, ini akan muncul di sini. Ini tambahan saja ini, Kak. Mudah-mudahan yang itu sudah kami berikan di dalam kode tadi, atau mungkin ini rumus standar mungkin. Jadi rumusnya di sini ada subtotal, mungkin subtotal dari kolom M itu nama, dari nama ini kami sorot. Nah, kemudian kalau seandainya kita mengisi untuk remaja putri, nah remaja putri itu kita mengambilkan dari usia. Nah, dari usia ini juga kami memberikan rumus. Kalau seandainya hasil dari download, ya, dari download mentas, itu belum ada rumus. Rumus artian ini kan bisa kita menghitung saat ini itu usianya sudah berapa. Nah, ada rumusnya di sini, Kak. Itu bisa nanti dikopikan atau kalau tidak salah di template-nya di template-nya remaja putri di IDM itu ada rumus. Ini kopian dari situ. Saya copy dari situ, saya pindahkan ke data individu tentang usia. Nah, jadi dia dihitung berdasarkan dari tanggal lahir. Seperti Sipan sampaikan tadi, itu dihitung berdasarkan dari tanggal lahir yang hasil dari download. Itu akan muncul langsung berapa usianya di saat ini gitu. Nah, kemudian kita remaja putri itu kita pilih. Nah, di sini ada yang minus 78, ini artian salah ngisi mungkin. Ini datanya masih data mentah. Nah, terkait dengan data remaja putri, kita bisa tinggal pilih dari umur berapa. Kita ambil misalkan umur 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini mungkin yang kita ambil usia, mungkin kalau dikatakan kategori remaja putri, Kak. Nah, artinya di sini ada ketemu 87 jiwa. Nah, siapa orangnya? Inilah namanya. Nama-nama orang yang 87 itu. Nah, ini dia. Nah, data ini bisa kita pindahkan nanti untuk ke data IDM, remaja putri. Tinggal kita copy paste. Jadi semuanya ini kita copy dulu. Kita copy, Cak. Kita Ctrl C, kemudian kita pindah ke sheet baru. Pindah ke sheet baru, kita titip di sini dia. Kita copy pastekan. Kita copy pastekan dia di sini. Nah, inilah dia. Nah, ini jumlahnya sama tidak? Nah, kita uji. Ini
sebanyak 85, 87. Nah, angkanya sama, Cak. Nah, jadi artinya ini bisa kita ngambil data remaja putri ini, itu nanti bisa kita pindah. Langsung kita pindahkan nama-nama ini ke dalam template-nya remaja putri di N. Itu butuh dia NIK, dia butuh juga nanti tanggal lahir. Kemudian usia kan dihitung langsung. Nah, jadi yang dibutuhkan nama, kemudian NIK, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir ini yang dibutuhkan di template-nya stunting di sheet remaja putri. Nah, jadi artinya ini bagaimana kita memakai data hasil downloadan dari SDGs kita yang sudah kita pemerintah desa yang lakukan untuk penginputan itu. Nah, semua pertanyaan atau kode di kolom sel ini itu kami berikan untuk memudahkan kita membaca, Cak. Seperti status pernikahan, itu 1 dia kawin, 2 tidak kawin, 3 duda, itu nanti jika seandainya olahan data kita memerlukan itu bisa kita pilih. Itu berapa orang. Kemudian juga kewarganegaraan. Nah, ini kami berikan tandanya semua. Termasuk juga deskripsi pekerjaan. Di deskripsi pekerjaan itu penghasilan, terkait dengan penghasilan itu kami sudah berikan sebanyak 10 kalau tidak salah tadi. Karena di kuesioner pertanyaan itu cukup banyak dan sementara di sini cuma 10 masing-masing 1 orang itu kami pindahkan dia ke dalam template Excel kita. Nah, kemarin juga di hari Jumat kalau tidak salah ada yang bertanya apakah ini linear nanti. Nah, mudah-mudahan saja apa yang kami isi ini dia linear atau sama di saat kawan-kawan memindahkan kode ini ke dalam hasil dari download, dia sama mudah-mudahan. Karena mohon izin kami membuatkan kode ini, itu saya coba juga buka hasil dari data di desa, Gus. Artinya saya masuk ke dalam admin desa, itu kami lihat, langsung kami lihat ini pertanyaan ini apa. Nah, itu malahan kami kopikan langsung dari template dalam dashboard. Nah, jadi mudah-mudahan dashboard kita sama. Kalau seandainya dashboard kita sama, otomatis mudah-mudahan ini juga akan sama nanti. Nah, itu terkait dengan salah satu penggunaan dari data. Mungkin inovasi dari kawan-kawan kita KTP ini beragam nanti, Kak, terkait dengan olahan ini. Setidaknya dari tampilan ini kita sudah bisa membaca hasil dari dashboard SDGs yang telah diinput oleh pemerintah desa. Nah, mungkin itu terkait dengan penggunaan data. Nah, ini kami coba tampilkan. Ini dia. Ini merupakan isian data untuk IDM. Bagaimana tadi kita mencoba memilah remaja putri yang dari data dari data individu itu kita pindahkan dia ke sini. Kita coba mengambil data yang dari tadi, Cak. Yap. Ini kita coba beberapa poin karena di dalam data stunting ini terbatas dia baris, Cak. Kita tambah baris dulu. Ini kita coba pastikan dia ke sini. Nah, ini dia. Kemudian NIK. Nah, dari NIK dari dalam dashboard SDGs kita itu bisa kita pindahkan langsung, kita copy paste. NIK misalnya. Ini NIK-nya kita pindahkan, copy, kita pindahkan dulu ke sheet baru karena nanti dia akan kita menyorot pilihan tadi, Cak. Jadi kita pindahkan dulu ke sel baru. Kalau seandainya kita langsung copy paste ke tempat yang kita isikan, itu nanti akan berbeda. Jadi ini dia, kita pindahkan ke dalam template-nya yang kita tuju. Kemudian ini tanggal lahir.
Nah, di tanggal lahir ini nanti kita ambilkan dari data individu. Ini tanggal lahir, kita copy, kemudian kita pindahkan dulu ke tempat yang lain, yang tempat sheet baru gitu kan. Kemudian baru kita copy paste ke tempat data yang kita butuhkan. Nah, ini ya. Nah, ini di dalam template remaja free ini sudah ada rumus. Ini sudah ada rumus. Rumus ini mungkin bisa kawan-kawan kopikan nanti ke dalam data individu di hasil downloadan dari dashboard kita di usia ini. Ini copy paste nanti ditarik ke bawah. Nah, ini terkait dengan penggunaan data. Mungkin itu, Cak. Sampai di situ kita penggunaan data terkait dengan bagaimana kita mengolah data dari hasil dari downloadan SDG, Cak. Terima kasih ini Mas Emri sudah mensimulasikan bagaimana dari data yang didownload setelah dikasih kode per kolom itu kemudian dipergunakan untuk olah data untuk kepentingan apapun. Salah satunya tadi yang ditayangkan adalah berkaitan dengan stunting, pemantauan stunting, sehingga kita mudah sebetulnya dari downloadan itu tinggal kemudian kita olah untuk kepentingan apapun. Nah, satu pertanyaan mungkin yang bisa melengkapi pertemuan hari ini dari Pak Ivanovic. Pak Ivanovic, tadi Mas Emri memperagakan ketika masuk pada kolom tanggal lahir lalu connect dengan kolom usia atau umur yang secara otomatis akan menambah. Kalau di dalam dashboard enumerator, dashboard enumerator, kenapa kok tidak sekaligus itu secara otomatis bergerak sendiri angkanya, Pak Ivan? Tapi kenapa kok harus manual begitu pengisiannya? Silakan Pak Ivan. Ya, sebetulnya dulu idenya itu supaya ada kontrol. Kalau yang satu salah, mungkin yang satu benar gitu. Jadi kalau dibuat otomatis sekali salah langsung dua-duanya salah. Itu sih itunya. Makanya dicoba yang tadi Gus Emre yang angkanya minus itu. Di versi aslinya itu sama-sama minus angka itu apa enggak. Sebetulnya idenya memang ide untuk cross check di antara atau pada pendata sendiri gitu. Jadi sebelum di cross check secara elektronik, pendata juga bisa menceknya gitu. Idenya sebetulnya begitu. Jadi Indonesia tahun lahirnya tapi kalau duluan. Gimana, Gus? Di saat dicek itu tahun lahirnya belum masuk, duluan dia 2030-an. Jadi gitu dia. Jadi di enumerator salah ngisi tahun, Gus. Jadi kan minus jadinya. Iya. Nah, di aslinya minus 78 apa tidak, Gus? Aslinya 78, Gus. Aslinya. Enggak, maksudnya dia ngisinya umurnya berapa? Dia waktu tahun. Menulis. Berapa tahun? Ya, kalau tidak salah itu tahun berapa dia ngisi? Bisa kita lihat itu, Gus. Iya. Gus. Jadi ya, gimana, Gus? Tahun ini 2100, Gus. Tahun kelahirannya 2100. Salah ngisi. Ya. Nah, itu dia. Iya. Tapi setelah itu kan ada pertanyaan berapa umurnya. Itu diisi berapa? Minus 78. Mungkin aslinya ada angka nanti. Kalau itu mungkin aslinya misalnya diisi 10 tahun atau 11 tahun. Karena mungkin dia nggak tahu sih kalau lihat aslinya nanti. Karena dengan demikian jadi tahu Cak Itong. Itu sebetulnya salah ngisi 2100 itu 2010 misalnya. Karena yang kedua dia ngisinya misalnya 11 tahun. Sementara inputnya di tahun 2021. Sebetulnya
idenya begitu supaya Betul. ketika pendata di desa ada kesalahan input itu segera bisa, misalnya pas mau diinput itu dari admin desa bisa saling cek. Itu Cak. Bisa dibuat otomatis, tapi memang waktu itu keputusannya ini salah satu cara cross check di lapangan yang mudah. Tapi ya memang tadi perlu kami ingatkan bahwa Gus Emri sudah membagikan bukan saja pengetahuannya begitu, tapi file-file elektroniknya begitu. Kita tentu saja seperti biasa kita bisa menggunakan tanpa menyebut itu karya dari Gus Emri, atau nanti kalau ada rekan-rekan yang lain yang kita memang tidak punya prasangka buruk kita membagikan, ya kalau itu memang karya orang lain seperti biasa ya kita harus sampaikan gitu bahwa ini memang bukan karya kita tapi ya karya orang lain. Nanti kalau kita ikuti guyonannya Arswendo Atmowiloto, hanya orang-orang yang banyak inovasinya yang berani atau membolehkan orang lain menggunakan karyanya. Jadi waktu Arswendo itu ditanya apakah ada cerpen Arswendo yang kemudian diakui oleh orang lain, kata Arswendo, ya bukan beberapa, ya banyak juga gitu. Kadang-kadang kalau temennya perlu uang, kemudian dia cerpennya dikasih ke temennya supaya dikirim ke penerbit sehingga dia dapat uang, ya nggak apa-apa, kata Arswendo. Ya kalau kita inovasinya banyak kan diambil segitu ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi sebagai bagian dari budaya data, ya itu kita harus sampaikan kalau ini sebetulnya karya yang lain, gitu. Karya orang lain, gitu. Bukan karya kita. Kalau nanti kita olah, baru nanti olahannya karya kita. Karena tadi Gus Emri menyebutkan memang ya enaknya dengan langsung satu baris, satu kuesioner itu semuanya ada itu sebenarnya kita membanding-bandingkan antar itu mudah itu. Bahkan kalau rekan-rekan menggabungkan kuesioner keluarga dan kuesioner warga berbasis kolom nomor KK yang sama, itu juga akan punya informasi langsung dari dua kuesioner itu. Sama tadi Gus Emri menyampaikan ada kuesioner desa, ada kuesioner RT. Jangan lupa di dalam IDM ditanya siapa aparat desa, perangkat desa, itu kan juga tinggal di copy paste gitu. Jadi memang sangat mudah, dan inti utamanya begitu tahu kode itu apa gitu, maka kemudian olahannya menjadi hampir tak terbatas itu. Kenapa disebut hampir tak terbatas? Karena isinya kan kalau dalam bahasa matematika permutasi dari jumlah kolom. Karena jumlah kolomnya itu ratusan, permutasi dari ratusan ya pasti sangat banyak. Gitu. Begitu Cak Itong. Terima kasih banyak Gus Emri sudah berkenan untuk berbagi pengalaman sekaligus pengetahuan, bahkan file-filenya di forum forum ruang cakap SDGs desa pada pagi hari ini. Bukan sarapan karena sudah sahur kita. Jadi saya kira ini seperti disampaikan oleh rekan-rekan kita di chatroom, yang seperti ini yang membuat desa kita makin maju dengan lebih cepat. Kayaknya begitu, Cak Itong. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Tidak terasa kita berada di penghujung acara Kerabat SDGs Desa, dan praktek baik yang disampaikan Mas Emri hari ini bagian dari kreativitas tenaga pendamping profesional dalam memecahkan persoalan. Dan tentu saja kita yakini banyak teman-teman yang juga sedang berinovasi. Mudah-mudahan ke depan
memang benar-benar ada bursa kecakapan TPP, dan itu kemudian ini menjadi satu etalase bahwasanya TPP kita sedang menginovasi banyak hal, dan itu salah satunya adalah yang disuguhkan Mas Emri hari ini berkaitan dengan pengkodean file-file hasil downloadan. Dan teman-teman semuanya, kita berikan applause, kita berikan terima kasih kepada Mas Emri yang telah berkarya dan karyanya bisa dipergunakan. Jangan lupa kutip nama Mas Emri, karya nama Mas Emri, karena hanya dengan cara mudah seperti itu kita bisa memberikan penghargaan. Terima kasih Pak Ivan dan Mas Emri serta kerabat SDGs Desa lainnya yang telah bergabung bertemu pada hari ini. Kita akan kembali hadir pada besok, yaitu hari Rabu. Hari Rabu insya Allah menjadi episode akhir sebelum Lebaran, dan tampaknya temanya sangat menarik sekali. Oke, kita akhiri dulu pertemuan hari ini, kerabat SDGs Desa.